warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Giri Favorit Milar. Di sini saya akan menjelaskan mengenai latihan keterampilan psikologis. Ketahui bahwa aspek keterampilan fisik dan teknik harus dilatih secara teratur, terencana, dan berkesinambungan. Demikian halnya dengan aspek keterampilan psikologis, seperti keterampilan mengelola kecemasan, memfokuskan perhatian, meningkatkan kepercayaan diri, dan motivasi harus juga dilatih secara teratur. Dan adapun metode yang harus diperhatikan yaitu yang pertama ada metode dan keterampilan psikologis, analisis diferensiasi. Istilah metode bisa dipandang dengan teknik atau strategi yang digunakan untuk melatih keterampilan psikologis. Beberapa contoh metode psikologis yang lazim digunakan dalam pelatihan olahraga antara lain penetapan tujuan, visualisasi, relaksasi, progresif, meditasi, self-talk, hipnotis diri, strategi coping, manajemen kecemasan, dan lain-lain. Adapun keterampilan psikologis berkenaan dengan karakteristik bawaan sekaligus dapat dikembangkan memungkinkan atlet akan berhasil mencapai prestasi olahraga. Contohnya antara lain ada motivasi, kepercayaan diri, kecemasan, agresivitas, dan lain sebagainya. Adapun metode yang kedua, PST dan MST di kursus makna di istilah psikologis skills training atau PST dengan mental skill training MST. Kedua istilah ini digunakan untuk merujuk kepada latihan yang diarahkan untuk mengembangkan kemampuan dan keterampilan teknik, taktik, fisiologis, dan psikologis secara bersamaan. Adapun 3 karakteristik pokok untuk memahami latihan keterampilan psikologis. Pertama, latihan keterampilan psikologis adalah sebuah program yang sistematis. Kedua, PST bersifat komprehensif. Artinya merupakan teknik atau strategi belajar untuk mengembangkan sejumlah keterampilan psikologis. Dan yang ketiga ada orientasi tujuan. PST pada pengembangan sejumlah keterampilan psikologis menegaskan 2 hal pokok. Pertama, latihan keterampilan psikologis merupakan bentuk umum atau perpaduan dari berbagai strategi latihan keterampilan psikologis. Adapun metode selanjutnya yaitu metode urgensi dan efektivitas PST, kajian problematik dan empirik. Pertama, ada urgensi fisiologi skill training. Semua kejadian tersebut merupakan bagian dari masalah-masalah mental yang sering dialami oleh atlet dan kerap kali menentukan keberhasilan atau kegagalan atlet mencapai prestasi yang diharapkan. Dalam kaitan inilah sejumlah ahli psikologis olahraga telah melakukan penelitian untuk lebih meyakinkan kontribusi positif dari aspek keterampilan psikologis terhadap penampilan atlet. Setidaknya ada 3 alasan mengapa PST masih belum banyak diterapkan dalam pembinaan olahraga, khususnya di Indonesia. Yaitu yang pertama, masih rendahnya pengetahuan dan pemahaman atlet dan pelatih. Kedua, adanya kesalahpahaman tentang keterampilan psikologis. Yang ketiga, masih terbatasnya waktu yang tersedia. Ketiganya akan dijelaskan secara singkat sebagai berikut. Yang pertama, saya akan menjelaskan rendahnya pengetahuan dan pemahaman. Pertama, mengembangkan lebih banyak sumber-sumber latihan keterampilan psikologis. Kedua, mengikut sertakan pelatih dan program-program pendidikan dan pelatihan keterampilan psikologis. Yang kedua, kesalahpahaman tentang keterampilan psikologis. Padahal seperti halnya keterampilan fisik, keterampilan psikologis dapat diajarkan dan dikembangkan tergantung kepada pengalaman yang diperoleh dalam kehidupannya. Yang ketiga, ada terbatasnya waktu yang tersedia. Atlet memiliki waktu yang cukup untuk melakukan latihan fisik dan teknik, tetapi waktu yang tersedia untuk melatih keterampilan psikologis. Seperti itu. Untuk metode yang kedua ada mengenai efektivitas physiological skill training. Program PST juga memberikan pengaruh positif. Program PST terbukti dalam meningkatkan penguasaan keterampilan atlet pemula olahraga senam. Juga membantu mengurangi kecemasan, memperbaiki
pengendalian perhatian, dan meningkatkan afirmasi menurut Terry dan Mayer tahun 1998. Yang keempat ada physiological skill training dan self regulation learning. Pengertian dan urgensi self regulation learning. PST adalah self regulation learning atau SRL atau pengelolaan diri dalam belajar. Menurut Bandura Zimmerman 1989, terdapat 3 aspek determinan yang berpengaruh dalam SRL, yakni aspek diri, perilaku, dan lingkungan. Adapun model struktur faktor self-regulation learning. SRL adalah sebuah strategi regulasi diri dalam belajar yang didasari oleh asumsi teradik resiprokalitas. Adapun pengukuran dibagi menjadi 3, ada physiology skill inventory for sport, yang kedua ada athletic coping skills inventory, yang ketiga ada test of performance strategies. Dan adapun tahapan program physiological skill training, menurut Weinberg dan Gold tahun 2019 menyebutkan 3 tahapan dalam program PST, yaitu ada tahap pendidikan, penguasaan, dan latihan. Adapun penjelasan mengenai tahap pendidikan. Tahap pendidikan adalah tahap memahamkan kepada atlet tentang pentingnya PSD. Yang kedua ada tahap penguasaan. Tahap penguasaan fokuskan pada strategi atau teknik untuk mempelajari berbagai keterampilan fisiologis. Yang ketiga ada tahap latihan. Tahap ini memiliki 3 tujuan pokok, yaitu yang pertama ada mengotomatisasikan keterampilan melalui pembebanan belajar. Yang kedua ada mengajari atau melatih atlet mengintegrasikan keterampilan fisiologis secara sistematik ke dalam situasi penampilan yang sebenarnya. Dan yang terakhir C, yang 3, menyimulasikan keterampilan atlet yang akan menerapkannya dalam pertandingan yang sebenarnya. Mungkin cukup sekian penjelasan mengenai materi saat ini. Materi tersebut saya cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.